Oke, Mas Dwi, terima kasih. Selanjutnya akan kita bahas bahasa dan fungsi bahasa. Sebenarnya sebelumnya apa sih itu apa itu bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, percakapan yang baik serta tingkah laku atau sopan santun yang baik. Dan apa itu fungsi bahasa? Menurut para ahli, fungsi bahasa adalah alat komunikasi, sarana ekspresi diri serta alat untuk adaptasi dan kontrol sosial. Lalu maju lihat dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh Mas Dwi. Di sini bahasa bisa meningkatkan kepercayaan dalam bisnis UMKM melalui fungsi bahasa itu sendiri. Di era digital saat ini, meningkatkan kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan bisnis UMKM, seperti memberikan pelayanan yang baik serta melakukan komunikasi yang efektif. Dan dalam proses tersebut, bahasa memiliki peran penting sebagai sarana penyampaian informasi, membangun hubungan dengan konsumen, dan menciptakan citra positif bagi usaha atau brand itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hana ya, untuk landasan teori dan kebenaran penelitian. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk landasan teori dan kebaruan penelitian, kelompok kami penelitian ini tuh menggunakan teori fungsi bahasa Halliday sebagai landasan teori yang kami pilih. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji aspek promosi digital atau pelayanan pelanggan secara terpisah. Sehingga kebaruan penelitian ini terletak pada analisis fungsi bahasa dalam promosi digital dan pelayanan pelanggan secara terpadu untuk mengkaji perannya dalam membangun kepercayaan konsumen pada UMKM di era digital. Selanjutnya, rumusan masalahnya ialah bagaimana fungsi bahasa dalam promosi digital dan pelayanan pelanggan UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di era digital. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yaitu menganalisis fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis UMKM, serta mengidentifikasi perannya dalam membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sherin. Baik, untuk selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pelaku UMKM yang memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran. Kemudian objek di penelitiannya yaitu penggunaan bahasa dalam promosi produk, pelayanan pelanggan, dan komunikasi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp bisnis, serta marketplace lainnya. Kemudian populasi penelitiannya yaitu ada pelaku UMKM yang telah menggunakan media digital dalam menjalankan usahanya. Sampel penelitiannya yaitu menggunakan pervasive sampling pelaku UMKM yang aktif untuk melakukan promosi digital dan bersedia menjadi responden penelitian. Kemudian perolehan datanya melalui data primer, wawancara semi terstruktur, dan data sekunder melalui jurnal ilmiah, buku laporan pemerintah, serta dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan yang terakhir, analisis datanya itu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ilham. Baik, untuk dari segi pembahasan di sini ada fungsi bahasa dalam promosi digital UMKM. Di era digital ini memang bahasa menjadi elemen yang utama dalam komunikasi pemasaran. Terlebih lagi pemilihan kata yang tepat dapat membangun persepsi positif terhadap suatu usaha, dan beberapa fungsi bahasa juga antara lain itu untuk menyampaikan informasi produk secara jelas, menarik perhatian calon konsumen, membangun citra dan identitas merek, hingga mempersuasi konsumen untuk mudah melakukan pembelian. Contohnya seperti penggunaan bahasa yang ramah, sederhana, dan mudah dipahami dalam media sosial atau marketplace, membuat konsumen lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada fungsi bahasa dalam pelatihan pelanggan. Selain promosi, bahasa juga berperan penting dalam pelayanan pelanggan. Contohnya seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan loyalitas konsumen. Dan contohnya yang biasa digunakan itu
pada WhatsApp bisnis dan juga marketplace ya, kayak menggunakan kata halo Kak dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada dampak bahasa terhadap kepercayaan konsumen. Salah satunya itu ada beberapa di antaranya kejujuran, konsistensi, profesionalisme, dan keterbukaan. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang ambigu, berlebihan, atau tidak sopan dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun kredibilitas usaha di era digital. Salah satu strategi penggunaan bahasa yang biasa digunakan UMKM yaitu untuk mengenali target pasar, menggunakan bahasa sesuai audiens, konsisten dengan brand voice, menggunakan storytelling, respon cepat dan sopan, hingga personalisasi komunikasi. Contoh penerapan dan tantangannya itu seperti barang yang ready, cepat beli, kayak halo kak, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Renaldi, silakan Mas.